Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sepertiga Malam dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Bang Yos di channel Sepertiga Malam. Alhamdulillah pada kajian atau pembahasan hari ini kita berkesempatan kembali bertemu dengan narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Fahrul Rizal LC, pimpinan dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Manhajun Nabawi. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ngeganggu lagi waktu istirahatnya Ustadz di malam hari ini. Tapi insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini memberikan pencerahan untuk sahabat Sepertiga Malam dimanapun berada. Amin. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas kitab Ta'lim Muta'lim. Insya Allah ini waktunya pas nih, atau momennya pas, karena di kitab ini banyak ngebahas tentang adab seorang murid terhadap guru, atau seorang santri terhadap kiainya, terhadap ustadznya gitu. Dimana pada saat ini lagi musimnya nih Ustadz, anak-anak kita gitu, saudara-saudara kita yang lagi masuk ke pondok-pondok pesantren, dimana banyak orang tua yang merasa sedih atau banyak kehilangan mungkin karena keseharian mereka bersama anak-anaknya ya. Pada saat ini melepas anaknya untuk menuntut ilmu di pesantren-pesantren gitu. Dan insya Allah dari kitab Ta'lim Muta'lim ini para orang tua bisa lebih ikhlas atau lebih apa ya istilahnya ya Ustaz, lebih bisa menerima gitu anaknya untuk menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren gitu. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan kitab apa nih yang hari ini akan kita bahas Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang kitab Ta'lim Muta'lim. Ya, tentang bagaimana cara menuntut ilmu yang baik dan juga supaya ilmu yang digali dan dipelajari itu bermanfaat baik dunia dan akhirat. Gitu. Kitab ini kitab karangan Syekh Ahmad Zarnuji, yang mana beliau ini mazhabnya Hanafi. Bukan Syafi'i. Tapi subhanallah kita di Indonesia ini kitab semua dipakai hampir rata pesantren, tidak ada fanatik dalam bermazhab. Padahal karangan dari kitab sejenis ini banyak, seperti karangan Imam pendiri NU kayak Hasyim Asy'ari. Nah, itu banyak. Tapi bagaimana kita sebagai Syafi'i tidak fanatik dengan Syafi'i sendiri. Dan kita kaji di pesantren-pesantren besar, kecil ini sebagai tolak ukur bagaimana santri-santri itu cara menuntut ilmu yang baik gitu. Berarti baik di pesantren-pesantren yang bermazhab Syafi'i pun mempelajari kitab ini ya Ustadz ya. Benar. Itulah kita dalam bermazhab tidak berfanatik dan memilih kitab gitu. Jadi apa nih yang akan kita bahas nih Ustadz? Berarti dari sedikit penjelasan Ustadz tadi nih lebih ke adab murid terhadap guru gitu Ustadz? Adab murid terhadap guru dan bagaimana seorang murid itu mencari ilmu supaya ilmunya berkah baik dunia dan akhirat. Niat nuntut ilmu itu seperti apa? Ketika dia sudah punya ilmu, bagaimana cara mengamalkan ilmu? Dan kalau ini diamalkan dengan baik dan benar, insya Allah ilmu yang kita hasilkan itu bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Ini pas banget nih sahabat Sepertiga Malam. Saat ini mungkin dari anak kita gitu atau saudara kita, keponakan gitu, lagi musimnya masuk pondok Ustaz, masuk pesantren gitu, masuk pesantren. Insya Allah apa yang kita bahas pada saat ini
sangat bermanfaat nih, baik untuk anaknya yang sebagai santri maupun orang tua yang melepas anaknya ke pondok-pondok pesantren, Ustaz, ya. Betul Pak Yos, ya. Dan insyaallah kita mulai. Baik. Ustaz. Pada malam hari ini para pemirsa jamaah semuanya, pada malam hari ini kita akan sedikit mengupas tentang pasal yang pertama tentang fi mahiyatil ilmi, hakikatul ilmu dan fikih dan fadilah, kelebihan, keunggulan daripada ilmu dan ilmu fikih, gitu ya. Nah, kalau kita mengetahui bahwa yang namanya ilmu, menuntut ilmu itu seperti disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengutip sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimatin. Tapi ilmu yang seperti apa yang harus kita pelajari? Nah, ini kita harus tahu. Nggak semua ilmu, ya, nggak semua ilmu yang harus kita pelajari. Bahwa di sini mengatakan i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Nggak wajib setiap muslim dan muslimah itu menuntut semua ilmu. Ya. Apa yang wajib? Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal. Ilmu apa yang wajib kita tuntut? Yang pertama, ilmu keseharian. Ilmu keseharian. Ya, seperti apa? Salat setiap hari wajib kita pelajarin. Wudu setiap hari wajib kita pelajarin. Karena paling afdolnya yaitu ilmu keseharian. Itu. Saya punya guru yang gelarnya Sultanul Ulama, yaitu Sayyidina Imam Habib Salim bin Abdul Syatri. Ilmunya luas. Seluas lautan beliau punya ilmu. Dia setiap ceramah, setiap dia mengajarkan, selalu mengajarkan kepada murid-muridnya, ajarkan ilmu fikih, walaupun itu dianggap seorang ilmu biasa. Tapi itulah ilmu yang harus diajarkan kepada masyarakat. Ilmu keseharian. Supaya orang itu wudunya benar, sholatnya benar, bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, gitu Pak Yos ini ya. Jadi nggak semua ilmu yang wajib dipelajari. Gitu. Jadi ilmu hal, ilmu yang terjadi sama diri kita, ilmu keseharian. Ketika kita mau zakat, kita wajib belajar ilmu zakat. Ketika kita mau haji, wajib belajar ilmu haji, gitu Pak Yos ya. Jadi wa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqu fi sholati bi qadri ma yu'adda bihi fardhu sholat. Kalau dia mau sholat, wajib mempelajari ilmu sholatnya. Yang berhubungan sholat, fardu, arkan, syurutus sholat, dan juga wudunya seperti apa, rukun wudunya, furudul wudunya, syarat wudunya, itu yang harus dipelajarkan semua Bang Yos. Ya, yang itulah yang diterangkan di sini nih, bahwa nggak semua ilmu yang wajib kita pelajarin. Gitu. Jadi sekarang salah kaprah kadang-kadang mempelajari ilmu-ilmu tentang ma'rifat, hakikat, tidak mempelajari ilmu tentang fikih, keseharian. Makanya yang diajarkan para ulama habaib, kiai, para masyayikh di Hadramut, yang ditekankan ilmu fikih. Gitu. Setelah itu baru ilmu tasawuf. Gitu. Karena memang apa yang tadi Ustaz jelaskan itu ilmu keseharian kayak wudu, sholat, gitu. Ya emang itu keseharian yang sewajibnya umat Muslim lakukan ya, Ustaz ya. Benar. Dan banyak sebenarnya yang dari kita kurang memahami sebenarnya gitu. Karena kadang sebagian orang menganggap remeh itu tadi. Benar. Karena awal ma yuhasabu yaumul qiyamah as-shalah. Ya, pertama kali dihisab di hari kiamat nanti sholat dulu. Benarin sholatnya apa tidak? Kalau benar sholatnya, semua amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi ilmu hal itu kalau misalnya kita pedagang, wajib belajar ilmu dagang. Kalau kita nggak dagang, ya nggak wajib. Gitu. Kalau kita punya harta, wajib zakat, ya kita wajib belajar ilmu zakat. Kalau kita nggak punya harta, nggak wajib belajar ilmu zakat. Kita nggak berangkat haji, ya belum wajib belajar haji. Tapi ketika kita ingin berangkat haji, wajib belajar ilmu haji. Itulah ilmu keseharian yang terjadi sama diri kita, dinamakan ilmul hal. Makanya afdalul ilmi ilmul hal. Paling afdalnya ilmu adalah ilmu keseharian. Gitu Bang Yos. Selanjutnya Ustaz, selain ilmu hal itu tadi Ustaz, kira-kira apa lagi nih Ustaz yang memang sewajibnya kita sebagai muslim yang harus kita pelajari Ustaz? Nah, setelah dia mempelajari ilmu
hal, ilmu keseharian, nanti dia wajib juga mempelajari ilmu diri. Ilmu diri? Ya, apalagi ilmu diri? Mengkaji diri, ya gitu. Mengkaji diri. Ya, kalau dinamakan ilmu tasawuf. Oh. Apa sih ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf itu ilmu tasfiyatul qulub, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Gitu. Jadi tingkatannya dibarengi dengan ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Itu tingkatannya, Bang Yos. Jangan langsung loncat ke ilmu tasawuf ya, jangan. Akidahnya ditinggalin, nggak mau dipelajarin gitu. Benar, itu harus Pak Yos, harus. Karena kemuliaan seseorang itu, Nabi Adam itu lebih utama daripada malaikat. Malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam karena apa? Karena ilmu. Oh. Ya. Gitu ya. Jadi keutamaan ilmu itulah yang Allah berikan kepada Nabi Adam sehingga para malaikat itu disuruh sujud kepada Nabi Adam dengan makna menghormati Nabi Adam. Gitu. Gitu Pak Yos. Ya. Nah, dari ilmu hal tadi atau ilmu keseharian, ilmu fikih tadi terus ada ilmu tasawuf tadi ya. Nah, selanjutnya kalau dalam awal pembuka kitab Ta'lim ini apa sih Ustaz yang dibahas di kitab ini Ustaz? Ya, kitab ini yang pertama dia menerangkan tentang mahiyatul ilm, ya, tentang hakikatul ilmi. Kenapa ilmu itu menjadi mulia? Karena orang yang mengemban ilmu itu adalah pewaris Nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Jadi siapapun orang ya yang belajar ilmu, mengamalkan ilmu, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama ilmu fikih. Ilmu fikih. Ya. Yang pertama pelajaran pasti wajib dia ilmu akidah. Bagaimana seorang hamba menyembah Allah dengan penyembahan yang benar. Gitu. Jangan sampai salah dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai penyembahan kita kepada Allah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita sebagai makhluk tidak menempatkan Allah sebagai Khalik yang menciptakan kita yang sebenar-benarnya. Maka belajarlah ilmu namanya ilmu tauhid. Ya, atau kalau zaman dulu orang pada ngaji ilmu sifat 20. Itu yang banyak udah ditinggalin tuh. Wujud, tidak. Itu tuh udah banyak orang tinggalin tuh ya. Karena Allah sebanyak orang awam nggak ngerti. Gitu, nggak ngerti. Kedua, bahwa sesungguhnya ilmu fikih itu adalah ilmu yang mengajarkan kita itu ibadah yang benar supaya apa? Ketika akidah kita benar, amaliyah kita benar, ibadah kita, amaliyah muamalat kita bainallah benar, di antara manusia benar. Kalau kita jual beli kita benar, simpan pinjam kita benar semuanya. Nah, barulah itu nanti kita juga wajib belajar ilmu hati. Ilmu tasawuf. Oh, ya. Bagaimana kita punya sifat jud, kitab baik, kitab dermawan, ya, menghilangkan hati-hati. Nah, itu nanti namanya di dalam kitab ada kitab akhlak atau kitab tasawuf. Gitu ya. Bahwa sesungguhnya ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah ilmu karena ilmu itu penghias bagi ahli ilmu. Jadi kalau orang hidup tanpa ilmu, ya nggak ada perhiasannya. Gitu. Apa bedanya kita dengan harimau? Harimau bisa berjalan, kita bisa berjalan. Harimau bisa makan, kita bisa makan. Tapi apa yang membedakan kita sama harimau? Dimuliakan sama Allah karena kita punya ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, akhirnya apa? Kedudukan kita sama dengan hewan. Gitu. Bahkan hewan nanti lebih utama daripada manusia nanti di akhir kiamat. Ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu nanti di yaumul kiamat ya berharap pengen menjadi hewan. Kenapa? Hewan gak dihisap, jadi debu. Nah, gitulah supaya kita ini belajar yang benar, ilmu yang baik, ngambil ilmu dengan yang baik. Lihat silsilah kita belajar sama siapa. Ya, karena banyak orang belajar dengan tanpa silsilah, sanad keilmuannya nggak ada. Yang ini yang bermasalah. Kita punya guru si A misalnya, dia belajar sama siapa? Gurunya siapa? An siapa? Inilah yang agama ini dijaga dengan sanad keilmuan. Kalau nggak ada sanad ilmu, siapapun akan ngaku saya punya ilmu. Gitu ya. Jadi nggak sembarang belajar juga, Bang Yos, gitu ya. Makanya setiap
belajar itu harus ada gurunya gitu. Iya, supaya dan gurunya juga mesti jelas. Jelas. sanadnya. Ya, karena inilah agama ini dijaga karena ada sanadnya. Ya. Jadi kita belajar hadis. Hadis ini terjaga karena ada sanadnya. Fikih pun begitu. Kamu membahas ilmu Syafi'i, belajar ilmu Syafi'i sama siapa? Oh iya. Ya. Belajar ilmu hadis, guru kamu belajar ilmu hadis sama siapa? Kalau an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus mata rantai itu harus ada. Kenapa orang-orang dulu itu banyak yang mulia? Karena dia belajar sama orang mulia. Gitu. Paham? Jadi segala sesuatu itu harus ada sanadnya. Gitu Bang Yos. Ya. Makanya kalau gitu. Tadi Ustadz bilang guru Ustadz Habib Salim Asyatiri gitu ya. Satu saat saya pernah datang hallnya beliau tuh saat. Nah itu pada saat beliau mondok di tempatnya Abuya Said Maliki, saking memang disebutnya lautan ilmu gitu ya, mungkin itu Said Maliki ada tamu katanya tuh, itu dicatat semua tuh dari perbincangannya Abuya Said sampai itu bisa jadi kitab gitu dan nggak cuma 1-2 kitab gitu, ada puluhan kitab itu yang memang dari hasil pembicaraan Abuya dengan tamunya gitu. Nah itulah mungkin yang membedakan orang yang berilmu dan yang nggak ada ilmunya. Maksud saya di sini ucapannya orang berilmu aja bisa jadi kitab gitu. Jadi kalau kita mengambil ilmu itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Jadi sanad ilmu itu ada yang secara tertulis. Kita belajar kitab Safiinatul Najah. Kita belajar dari fulan belajar dari fulan belajar dari fulan belajar dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i belajar dengan fulan dengan sahabat Nabi, belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya silsilah ilmu yang berupa tertulis. Ada ilmu yang tidak tertulis. Apa itu ilmu yang tertulis? Ilmu yang terucap dari seorang lisan ya, dari ya gitu. Itu yang kita punya guru Habib Salim bin Abdul Syatiri itu, dia mencatat safina tulis-tulisan selama dia belajar dengan Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, orang tua dari Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Disitulah beliau salah satu murid yang berhasil dicetak dengan saya bilang ilmunya Masya Allah gitu. Sampai disebut Sultanul Ilim ya beliau. Nah, itulah beliau punya kelebihan. Dan kita sebagai murid hanya mengambil berkah. Gitu, ngambil berkah. Dan maaf Ustaz, memang mungkin sampai akhir hayatnya beliau pun masih tetap belajar ya beliau ya Ustaz. Iya, masih baca kitab. Ya, saya kurang lebih 6 tahun lebih belajar sama beliau. Keseharian beliau sebelum tidur, bangun tidur, tidak ada keseharian beliau itu kecuali dengan ilmu. Masya Allah. Ya bahkan saya pernah dengar itu Ustaz, maksudnya kemuliaan seseorang yang menuntut ilmu nih Ustaz ya. Bahkan wafatnya seseorang yang pada saat perjalanan atau dalam menuntut ilmu itu bisa dikatakan jihad, gimana Ustaz? Mati syahid ya. Berjuang fisabilillah. Berarti memang benar-benar Allah muliakan gitu Ustaz ya, para penuntut ilmu ini. Benar. Jadi untuk orang tua ataupun saudara yang melepas anaknya ke pesantren-pesantren gitu, jangan terlalu banyak bersedih gitu, karena memang di balik kesedihan itu Allah muliakan untuk para penuntut ilmu, baik santri gitu, ataupun siapapun yang menuntut ilmu di sini, Allah muliakan orang tersebut gitu. Ya mungkin untuk malam ini pembahasan kita sampai di sini dulu Ustaz. Sama-sama. Dan insya Allah akan ada lagi bahasan-bahasan selanjutnya dari
kitab Ta'limut Ta'lim ya Ustaz ya. Benar. Jadi sahabat Sepertiga Malam, tonton terus channel Sepertiga Malam dengan cara mendukung channel kami, like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.